Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai Anda dalam program Berita Toli-Toli bersama saya Sujito. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berusaha keras mengatasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli dengan menempatkan petugas di 3 perbatasan wilayah Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berusaha keras mengatasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli dengan menempatkan petugas di 3 perbatasan wilayah Kabupaten Toli-Toli, yaitu di Kecamatan Dampal Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala, Kecamatan Basidondo berbatasan dengan Kabupaten Parigi Motong, dan Kecamatan Toli-Toli Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Buol. Langkah ini diambil pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli. Selain menempatkan petugas di perbatasan, pemerintah juga menyiapkan tempat-tempat karantina bagi masyarakat yang baru masuk di Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli menyiapkan tempat karantina bagi masyarakat yang baru saja tiba dari daerah lain. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli menyiapkan tempat karantina bagi masyarakat yang baru saja tiba di Kabupaten Toli-Toli. Hal ini dimaksudkan untuk mengobservasi masyarakat yang baru saja tiba di Kabupaten Toli-Toli dengan rentang waktu selama 14 hari. Dan apabila selama 14 hari tidak terdapat gejala, maka orang tersebut diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan dianjurkan untuk tetap jaga jarak dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pemerintah daerah dan Forkopimda di Kabupaten Toli-Toli tak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat di berbagai media. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Muhammad Saleh Bantilan Desa MH selaku Bupati Toli-Toli. Berdasarkan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi terhadap meningkatnya penularan COVID-19, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk tetap waspada dan tetap mengikuti anjuran pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli dengan cara: 1. Tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, ya, termasuk di masjid-masjid, ya, di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan. 2, selalu menjaga jarak, ya. 3, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. 4, selalu menggunakan masker, baik di luar maupun di dalam rumah, ya. Jadi masker itu tidak harus di luar, di dalam rumah pun harus pakai, Pak. Dan cari masker yang bisa dicuci. 5, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga daya tahan tubuh. Jadi harus minum vitamin, makan sayur, ya, makan cabai, kasih pedas itu makanan supaya corona tidak tertinggal di tenggorokan. 6, tetap berada di rumah saja, karena itulah satu-satunya obat yang paling mujarab untuk tidak terjangkit COVID-19 ini, corona ini, adalah tinggal di rumah, ya.
Itu obat yang paling bagus. Tidak usah kamu jangan jalan-jalan. 7. Jika mengalami demam, batuk, sakit tenggorokan atau sesak napas secara tiba-tiba, kenakan masker dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, rumah sakit. Ada mantri di tetanggamu kasih tahu, kepala desa lapor, kepala dusun, ya, camat lapor ke mereka. Nanti mereka yang antar untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Saya minta kepada orang yang datang dan orang yang ada di Toli-Toli, kalau merasa panas jangan kapujian, coba diam saja, malah tambah berjalan. Ya, tidak boleh, harus jujur. Ya, lapor kepada puskesmas. Kita ini tolong diperiksa, kayaknya ada gejala batuk apa, panas, supaya diperiksa, di rapid test. Ya, kemudian diambil swab. Nah, masa tidak dibayar, tidak usah takut. Ya, jadi itulah pesan-pesan saya selaku bupati, ya, dan saya juga sebagai raja Toli-Toli. Saya melindungi semua umat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ya, saya berani ambil resiko. Jadi saya minta saudara-saudara masyarakat semua dukung. Ya, jangan protes. Kalau protes saya lawan kau. Ya, saya kira begitu, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lawan Covid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Hendro Purwoko SIK MH selaku Kapolres Toli-Toli beserta staf dan bayangkari mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli pada masa pandemi ini agar kiranya mematuhi seluruh anjuran pemerintah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Apabila ada kepentingan yang mendesak dan keluar rumah, pakailah masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan saat ini, kami juga menghimbau agar masyarakat Toli-Toli untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi saat ini, di mana banyaknya beredar berita-berita hoax atau yang belum tentu benar. Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli agar kiranya bijaksana atau bijak dalam menggunakan gadget, bijak dalam menggunakan media sosial, dan lebih penting lagi adalah mari kita saring beritanya sebelum kita sharing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mari kita menyambut dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan kedatangan bulan yang akan membawa rahmat, ampunan, dan berkah untuk kita semua. Pada tahun ini ada sedikit perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan amaliyah Ramadan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Toli-Toli, seiring masih merebaknya ancaman pandemi virus corona atau COVID-19.
Berdasarkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tanggal 6 April tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah wabah pandemi COVID-19, kaum muslimin diminta untuk tetap melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan fikih ibadah. Selanjutnya, untuk pelaksanaan sholat tarawih, sahur dan buka puasa bersama, tadarus atau tilawah Al-Quran yang biasanya dilakukan di masjid atau musola, pada bulan Ramadan kali ini diminta untuk dilaksanakan di rumah bersama keluarga masing-masing. Demikian halnya kegiatan i'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan dan peringatan nuzulul Quran yang menghadirkan penceramah dan masa yang besar baik di masjid maupun di tempat umum lainnya tahun ini ditiadakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kerjasama kita sebagai masyarakat dengan pemerintah dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah virus COVID-19. Saya memahami semangat atau gairah saudara-saudaraku kaum muslimin untuk melaksanakan amaliyah Ramadan di masjid guna meraih sebanyak-banyaknya pahala seperti sholat tarawih berjamaah serta amaliyah lainnya. Namun hendaknya semangat ibadah itu tidak mesti berkurang manakala kita melakukannya di rumah masing-masing bersama keluarga karena adanya uzur atau halangan syar'i, yakni wabah penyakit menular COVID-19. Para ulama telah sepakat akan hal ini. Dalil yang dikemukakan antara lain firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rasulullah pun pernah bersabda, larilah kalian dari orang-orang yang terkena penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa. Demikian halnya dalam kaidah usul yang disebutkan mencegah atau menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengejar kebaikan. Itulah sebabnya untuk kondisi saat ini di mana wabah pandemi COVID-19 yang masih mengancam kita, lebih utama kita menghindarinya dan melakukan aktivitas ibadah kita di rumah daripada memaksakan diri ke masjid untuk meraih kebaikan yang nilai pahalanya bisa juga kita peroleh di rumah. Mari kita terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya bangsa Indonesia dapat segera terbebas dari wabah COVID-19. Kita pun berharap Ramadan tahun ini benar-benar kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah selalu membimbing kita agar menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah wabah COVID-19, pemerintah juga mengharapkan kepada masyarakat, khususnya umat muslim, untuk tetap melaksanakan ibadah puasa sebaik mungkin sesuai dengan anjuran pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan COVID. Saya Muhammad Saleh Mantilan, Bupati Toli-Toli, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dalam menyongsong Ramadan tahun ini
fisik dan mental kita harus dipersiapkan, disertai pemahaman dan cara baru dalam menjalankan ibadah di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap dalam koridor syariah. Pembatasan kerumunan bukan berarti membatasi ibadah. Menghindari kerumunan yang bisa menyebarkan virus juga adalah ibadah. Untuk itu, mari kita jadikan rumah tangga sebagai pusat kegiatan ibadah Ramadan dan sebagai sentrum kegiatan ibadah. Ya, saya berharap bulan suci Ramadan ini kita semua sehat. Kita jalankan tarawih itu di rumah saja, sholat di rumah saja, ya, tidak usah di masjid dulu, tunggu, bukan kita larang. Instruksi pemerintah mulai dari presiden, menteri, gubernur, semua menghimbau kepada masyarakat untuk tidak pergi tarawih. Jadi saya minta semua imam-imam, ya, Bilal, Hatib, Doja, kunci itu masjid kalau malam, ya, jangan ada yang sholat. Kalau sholat di luarnya, tapi tidak boleh berkerumun, ya. Nah, ini yang saya minta, tolong itu diperhatikan, ya, bukan kita larang, tapi ini anjuran. Sama saja, sholat di masjid dengan di rumah, ya, mungkin beda-beda tipis di pahala. Tapi ini kan kau mau keluar, kan bahaya. Kalau terjangkit satu, karena sapnya terlalu rapat, ya, ini kan bisa menjangkit. Jadi, ya, tundalah dulu. Ini buat pemerintah, jangan ada sholat di masjid bergerumbul. Itu instruksi, ya. Kalau keluar rumah pakai masker, di dalam rumah pun pakai masker, apalagi bulan puasa, ya. Di samping kita menjaga bau mulut, juga menjaga kuman masuk, ya, masuk keluar, ya itu. Jadi kepada imam-imam, ya, kepala dusun, kepala desa, ya, lurah, camat, himbau ke masyarakat, ya, tidak usah dulu buat tarawih, ya, tarawih kan nanti bisa di rumah, ya. Ya, saya kira begitu juga sholat Jumat, ya, sholat Jumat kan bisa diganti dengan sholat duhur di rumah, kan itu fatwanya MUI kan seperti itu, kita ikuti aja, ya kan. Tidak usah lagi kita mau kapucian, mau pikir, itu tidak bisa, kita mau kita takut, yang kita takut Allah bukan corona. Nah, ini kan sudah takabur toh, ya kan. Nah, sekarang justru buktinya di mana-mana itu yang dibuat, yang di Gorontalo itu menurut cerita itu dari sana, ya kan, yang tidak mau dengar. Nah, jadi harus dengar juga, ya kan. Nggak usah, kita sama-sama lah menjaga negeri ini, ya, supaya negeri ini terbebas dari COVID-19, ya kan. Jadi setuju atau tidak setuju, tetap kau setuju, oke? Mari kita lawan bersama-sama COVID-19 ini, ya kan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mari kita jadikan momentum kedatangan bulan suci Ramadan tahun ini sebagai sarana untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan sarana untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih keberkahan di bulan yang penuh ampunan ini. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan syariah agama. Dan untuk tahun ini, mari kita melaksanakan ibadah amaliyah lainnya berupa salat taraweh dan ibadah-ibadah lainnya yang biasanya dilakukan di masjid. Mari kita laksanakan di rumah kita masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, kekuatan lahir batin, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tayangan tadi menutup jumpa kita dalam program Berita Toli-Toli. Saya Sujito, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.